Baik semuanya, mahasiswa Pendidikan Teknologi Informasi semester 1, saya ucapkan selamat bergabung kembali pada kelas maya kita, kelas online, pertemuan ke-10 mata kuliah komputer dasar. Pada kesempatan kali ini, marilah kita memulai pembelajaran dengan berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Cukup? Baik. Minggu lalu kita review sedikit, kita sudah membahas tentang aplikasi pengolah kata, di mana macam-macam aplikasi itu di antara Microsoft Word, Abi Word, K-Word, dan lain sebagainya. Nah, di minggu ini kita akan membahas aplikasi pengolah angka. Nah, jadi di dalam kita menyusun data-data yang berisikan angka, di sana ada software-software yang bisa membantu perhitungan matematis secara otomatis atau menggunakan sintak-sintak atau rumus-rumus. Contoh saja yang sangat familiar adalah Microsoft Excel. Nah, tentunya di dalam sebuah sistem operasi tidak hanya aplikasi Microsoft Excel yang bisa digunakan sebagai aplikasi pengolah angka, banyak aplikasi-aplikasi lainnya. Nah, apa saja itu? Mari kita lihat. Nah, mudah-mudahan bisa dilihat. Fokus kita minggu ini adalah mengenal macam-macam aplikasi pengolah angka. Nah, tentunya misalkan kita diberi tugas oleh dosen atau oleh guru membuat sebuah perhitungan yang banyak. Misalkan ada 30 siswa. Kita mencari rata-ratanya, atau mencari mediannya, atau mencari modusnya, atau mencari standar deviasinya, atau mencari peluang yang paling banyak berhasil, dan lain sebagainya. Tentunya bisa dihitung secara manual atau menggunakan kalkulator, namun itu memakan waktu yang lama. Nah, untuk dari itu kita perlu bisa paling tidak mengenal, setelah mengenal baru bisa menggunakan aplikasi pengolah angka ini. Nah, secara jenisnya, macam-macam aplikasi pengolah angka ini antara lain, kalau kalian mau googling, itu ada namanya Casprit. Sama kemarin ada Kword, sekarang Casprit. Spread itu maksudnya adalah kolom-kolomnya. Jadi setiap kita ingin membuat tabel dalam bentuk misalkan seperti Excel, bisa kita menggunakan Casprit. Ada juga Star Office Calc. Itu juga bagian dari spread tampilannya atau kolom-kolom. Kemudian ada Open Office Calc, ada Gnome, kemudian ada Gnumeric, ada Abacus, ada SES, ada Lotus 1, 2, 3, ada Lotus 1, 2, 3, kemudian ada Microsoft Excel, ini yang sangat banyak digunakan, dan WinZ. Nah, kenapa Excel ini banyak digunakan? Yang pertama, dia tersedia pada sistem operasi Microsoft. Ya, jadi dalam aplikasi Microsoft, kemudian dalam sistem operasi Windows, baik itu dari Windows seri XP hingga seri 2000 berapa yang terbaru, Windows 10, itu Excel ini selalu upgrade dan banyak digunakan oleh user. Kita bahas satu-satu dari Casprit hingga Excel. Casprit ini adalah aplikasi pengolah kata. Kalau kita pernah mendengar spreadsheet, ketika membuat sebuah Google Form, nah hasil Google Form itu biasanya di-download dalam bentuk spreadsheet. Tampilannya sama seperti Microsoft Excel. Nah, sifatnya juga open source, jadi bisa kalian gunakan atau kalian download, kemudian dan multi platform.
Jadi open source itu saya tekankan maksudnya adalah kita itu dibolehkan untuk mengubah atau menginovasi, memperbaiki program itu. Baik itu menambah fitur, menambah sintak-sintaknya, kalau misalkan sudah mengenal, kemudian membuat rumus-rumus baru, itu bisa. Dan multi platform yang dimaksud di sini adalah bisa dijalankan di berbagai sistem operasi. Bisa pada Linux, bisa pada Windows, bisa pada macOS, Kasperit ini. Jadi jangan khawatir jenis sistem operasi apa yang kalian gunakan asalkan dalam penginstalannya betul dan lengkap, mudah-mudahan bisa dijalankan. Kemudian kita bahas apa kelebihannya dan kekurangannya. Kasperit ini kelebihannya yang pertama dilengkapi menu toolbar di bagian atas dan tombol-tombol yang mudah dimengerti sehingga mudah digunakan, sangat useful, mudah digunakan. Kemudian fitur pengolah angka dengan berbagai kemudahan. Ya, kalau memang sudah familiar dengan Kasperit ini memang mudah, kurang lebih seperti Excel. Hanya saja mungkin kalau belum familiar, disitulah kendalanya karena kita masih jarang berlatih. Nah, karena itulah dia juga memiliki kekurangan Kasperit ini. Kekurangannya salah satunya adalah dia tidak mendukung format aplikasi beberapa perangkat lunak pengolah angka lainnya. Jadi misalkan Excel mau dibuka di Kasperit bisa jadi gagal. Nah, itu kekurangan dari Kasperit. Dia mungkin hanya membaca ekstensi yang berasal dari Kasperit itu sendiri. Tuh. Kemudian kita lanjutkan. Pengolah angka yang kedua adalah Star Office Calc. Itu kalau dari pengertian dia aplikasi pengolah angka yang dikembangkan awalnya oleh Sun Microsystem. Itu nama sebuah perusahaan. Nah, Star Office Calc ini adalah aplikasi pengolah angka yang bersifat multi-platform sama kayak tadi. Artinya bisa dijalankan pada berbagai sistem operasi, baik itu Linux, Solaris, Unix, Windows, itu bisa support dengan Star Office Calc ini. Sehingga dia memiliki kemampuan untuk mengenali atau mengklarifikasi data yang ditempatkan di lembar kerja dan membantu penggunanya untuk membuat grafik dari data tertentu, sehingga lebih mudah dikomunikasikan dengan orang lain. Dia selain dalam bentuk angka, tabel, bisa juga dimodifikasi dalam bentuk grafik, sehingga penggunanya tadi data dapat langsung diklarifikasi di lembar kerja. Kalau biasanya kita grafik, itu kan harus koneksi, kalau pada Microsoft Excel, harus koneksi dengan Microsoft Word. Nah, di sini tidak, dia langsung di Start Office Calc. Namun, dengan adanya kelebihan itu tentu ada kekurangannya, yaitu aplikasi ini tidak selengkap Microsoft Excel. Bisa kalian lihat tampilannya di sini. Bisa jadi di sini tidak ada data analis. Data analis itu adalah fungsinya untuk kita mencari misalkan dalam sebuah statistik itu apakah memiliki nilai pengaruh, apakah memiliki nilai korelasi. Nah, ini di sini tidak ada kelihatannya untuk data analis. Kemudian kita lanjutkan. Open Office Calc adalah software pengolah angka yang ketiga. Ini merupakan aplikasi pengolah angka yang bersifat open source dan multiplatform, sama kayak Spreadsheet tadi. Nah, Open Office Calc ini mempunyai tampilan jendela yang dilengkapi dengan menu-menu dan tombol-tombol toolbar serta desain yang mudah digunakan. Ini sangat useful, sangat sederhana, minimalis, bisa dipakai tanpa banyak pilihan. Namun kelebihan di antara kenyamanan di sini ada kekurangan dan kelebihan di antaranya yaitu tadi kita kembalikan bahwa dia sifatnya open source. Kemudian kelebihan lainnya dia bisa menyimpan dokumen hasil hitungan tadi dalam bentuk PDF tanpa kita mengkonvert. Jadi bisa di-save as dalam bentuk PDF. Kekurangannya adalah kemampuan yang terbatas dalam pengaturan cat. Nah, misalkan catnya mungkin dia tidak sifatnya banyak pilihan, hanya cat-cat jenis tertentu yang bisa digunakan.
Dan pengaturan kertas pada OpenOffice kalau tidak sesuai dengan yang diceritakan, bisa jadi setting pack setup yang kita inginkan dari misalkan print preview dengan hasil cetak itu tidak sesuai untuk OpenOffice Calc ini. Selanjutnya ada Gnome Office Gnumeric. Di sini Gnumeric atau kita singkat itu aplikasi pengolah angka yang bagian dari Gnome Office, sama kayak Microsoft Word dan bagian dari Microsoft Office. Nah, ini juga ada Gnome Office. Gnumeric ini sifatnya juga open source, kemudian tampilan usernya friendly, di mana jendelanya tadi atau Windows-nya itu dilengkapi dengan menu-menu dan tombol-tombol toolbar. Ya, umum sekali. Kelebihannya dapat menggunakan format file XML. Jadi kalau kita menyimpan file dalam bentuk XML, itu bisa dibaca oleh Gnome Office ini. Kemudian kelebihannya ialah fungsi-fungsinya hampir sama dengan Microsoft Excel. Jadi kayak cloningnya dari Excel. Hampir saudara kembarnya Excel, 95%-nya. Nah, kekurangannya aplikasi dari Gnome ini memerlukan banyak memori RAM. Jadi RAM-nya harus lumayan besar. Dan prosesornya juga besar. Besarnya berapa nanti kita cek. Bisa dicek di Gnome Office. Itu. Besaran RAM-nya mungkin bisa jadi lebih dari 4 GB, 5 GB bisa jadi. Karena mungkin di sini karena sifatnya hampir sama dengan Microsoft Excel, dia memiliki kemampuan untuk data analis. Jadi untuk perhitungan statistik tingkat tinggi dia bisa dijalankan. Selanjutnya ada aplikasi Abacus. Abacus ini adalah aplikasi pengolah angka yang hanya membutuhkan memorinya kecil dan sangat mudah digunakan, useful. Dikembangkan dari awalnya sejarahnya dari proyek mahasiswa di Universitas EST Portugal, hasil bimbingan dari Prof. Arlindo Oliveira. Kelebihannya termasuk fungsi statistik, matematik, keuangan, interface berbentuk menu itu mudah digunakan oleh pengguna. Menyalin persamaan. Jadi ini sangat kompleks. Abacus ini bisa melakukan perhitungan statistik tingkat tinggi. Kemudian kekurangannya lembaran kerja banyak namun jumlahnya dibatasi oleh kesediaan memori komputer. Nah itu tadi. Karena saking banyaknya yang bisa digunakan, memakan memori yang banyak, maka dibatasi oleh ketersediaan. Kalau memorinya kecil, maka juga percuma tidak bisa mengerjakan lembaran dengan jumlah yang banyak. Selanjutnya ada Lotus 123. Ini aplikasi yang dikeluarkan oleh IBM. IBM itu perusahaan pengolah data. Dia satu perusahaan dengan SPSS, kalau kalian pernah mendengar, atau AMOS. Nah, dan aplikasi Lotus ini dapat dijalankan pada komputer dengan sistem operasi Windows. Jadi Lotus 123 ini mempunyai kemampuan untuk menukar dokumen dengan aplikasi lain, misalkan Excel. Atau belakangan ini aplikasi Lotus ini didesain agar kompatibel dengan dokumen yang dihasilkan oleh Lotus versi lainnya. Kadang memang ada kasus, misalkan Microsoft 2007 atau Microsoft Office anggaplah 2013 tidak bisa dibuka di Microsoft 2007. Nah, namun dari Lotus ini dia sangat kompatibel walaupun kita buka di versi bawahnya tetap bisa digunakan atau dibuka. Kemudian kekurangannya apa? Dia perangkat ini tidak bisa membaca Excel. Itu sangat-sangat disayangkan. Jadi padahal yang banyak digunakan adalah Microsoft Excel, tapi di Lotus 123 ini tidak bisa membuka Microsoft Excel. Gitu. Nah, kemudian
Excel, tidak usah dijelaskan, sepertinya Excel sangat bisa semua sepertinya. Excel ini yaitu perusahaan dari Microsoft Corporation, di bawah perusahaan Microsoft, perusahaan terbesar software di dunia. Kemudian Microsoft Excel ini dia tampilannya dinamakan dengan workbook. Artinya tersusun atas beberapa sheet, di mana setiap sheet itu terdiri atas sel-sel sebagai ruang data. Jadi seperti tabel. Kelebihan, dia mempunyai penampungan data yang sangat besar, sebesar 1 juta baris. Jadi bikin data 1 juta baris bisa di Excel. Dan 16.000 kolom dalam satu sheet, satu lembar, satu sheet. Jadi kurang lebih kalau dikalikan itu satu sheet itu bisa menampung jawaban responden. Kalau kalian penelitian itu bisa sampai 16.000 jawaban responden. Bayangkan 16.000 itu sudah penelitian skala nasional. Itu kelebihan dari Excel. Kekurangannya, dia software ini sebetulnya kalau aslinya itu berbayar. Yang kita gunakan itu adalah bajakan atau palsu, jadi yang tidak berbayar. Nah, itulah kekurangan dari Excel itu, mungkin dalam kita menggunakan itu alangkah lebih baiknya menggunakan yang berbayar, sehingga dari situ kita tahu software ini sifatnya original. Selanjutnya, terakhir ada Wings, seperti nama pesawat. Wings ini aplikasi multiplatform dan freeware, dan dibatasi hanya pengguna non-komersial. Artinya tidak untuk dijual. Wings ini aplikasi pengolah angka yang dilengkapi dengan alat bantu untuk menganalisis data dinamis. Artinya tidak statis, dia berubah-ubah. Contoh, aplikasi ini digunakan dalam melihat kenaikan bursa efek atau kenaikan naik turunnya nilai tukar rupiah terhadap dolar. Nah, sehingga data itu sifatnya dinamis. Dan bisa juga sifatnya apa ya? Yaitu tadi dalam bentuk statistik, rekayasa, bentuk-bentuk keuangan, serta adanya ketersediaan matriks lembar kerja yang multiplayer. Kelebihannya adalah sifatnya freeware, walaupun dibatasi hanya untuk pengguna non-komersial, tidak untuk dijual. Makanya perusahaan-perusahaan itu kan dia hanya menampilkan, tidak menyediakan software ini bisa digunakan oleh masyarakat komersial, masyarakat biasa. Jadi hanya perusahaan-perusahaan yang kaitannya dengan bursa efek, dengan nilai tukar, dengan kenaikan ekonomi, penurunan ekonomi yang bisa menggunakan aplikasi Wings. Dan SES terakhir, ini aplikasi dua versi, yaitu versi interface dan satunya lagi versi interface dibuat dengan tingkat perusahaan dan versi light, satunya versi light. Jadi ada versi interface dan versi light. Ditujukan untuk pengguna perorangan. Kalau untuk skala besar itu enterprise, kalau yang skala individual itu versi light. Jadi pengguna SES ini dia dilengkapi oleh fungsi-fungsi yang kompatibel dengan contohnya misalkan Lotus dan Excel. Kemudian dilengkapi kemampuan menggunakan micro add-ins. Micro add-ins itu ada fitur tambahan yang misalkan kita hanya, ini hanya bisa untuk menghitung tambah kali kurang bagi, tapi dengan ada micro add-ins, itu perhitungan statistik yang seperti tadi misalkan ada 16.000 pernyataan, itu bisa digunakan dalam menu add-ins. Add-ins ini kita menganalisis faktor, bisa menganalisis besarnya standar deviasi, menganalisis besarnya regresi, atau seberapa kuat, menganalisis hipotesis sebuah penelitian juga bisa. Kemudian kelebihannya itu
bisa mengaktifkan beberapa lembar kerja secara bersamaan, kemudian dapat mengimpor file Excel, serta Lotus. Kekurangan dari SES ini harganya yang mahal kalau kita membeli yang original. Terakhir dari saya itu tentang pengolah kata, ada 9 jenis pengolah kata. Mudah-mudahan kalian dengan memahami aplikasi pengolah angka ini bisa menjadi bahan pertimbangan kalian nantinya ketika kalian menghitung data statistik, kalian menghitung misalkan perhitungan yang sifatnya skala besar dari hasil kuesioner, dari hasil pernyataan-pernyataan angket, bisa kalian gunakan salah satunya sesuai dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Baik, terima kasih atas atensi dan kehadirannya dan sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa absensi dan selalu semangat dalam belajar. Jangan patah semangat walaupun metode kita sedikit berubah, disyukuri dan mudah-mudahan semester depan bisa ketemu dengan metode luring. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.